Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan tadi ketika disampaikan oleh Gembala antara ya dan tidak, tapi sekali lagi hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Dan kesempatan melayani itu mungkin aja tidak akan terjadi lagi. Ya, ini yang mungkin akan saya bagikan bagi kita semua di tempat ini. Dan kesempatan ini pendek-pendek saja karena di depan sudah ada pelayanan ya, dan juga sudah semakin siang. Saya beri judul renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini karena ulang tahun. Jadi doa di hari ulang tahun. Baik, kita akan melihat dua pembacaan di dalam Mazmur. Ya, ini doa juga. Ya, pertama mari kita melihat doa Daud dalam Mazmur 39 ayat 4. Sebuah ayat yang familiar ya. Yang lain sudah berdiri, mari sama-sama kita berdiri dan baca dengan suara yang keras. Karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk yang ulang tahun saja, tetapi untuk kita semua. Di bagian pertama doa Daud Mazmur 39 ayat 4, 1, 2, 3. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Bagian yang kedua, Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ini juga doa, tetapi doa Musa. Mari kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saya katakan tadi karena ada ulang tahun. Jadi doa di hari ulang tahun. Tetapi kenapa kemudian pembacaan ada ajal yang harus kita baca ya? Tapi bukankah kita semua sadar, semakin kita berhari ulang tahun, semakin menipis jatah hidup kita. Amin, saudara. Semakin bertambah ulang tahun, semakin berkurang umur kita. Betul ya? Ya, makanya saudara, saya ingin membagikan kepada saya dan saudara, sebagaimana yang saya sudah awali tadi, hidup ini adalah kesempatan. Ya, dalam hal ini ketika saya bicara tentang kesempatan, ya, kesempatan untuk melayani. Nah, mari kita melihat pelajaran-pelajaran apa sebenarnya dalam kesempatan ini yang kita akan perhatikan di dalam doa Daud tadi, Mazmur 39 ayat 4. Beritahu ajal. Ini sebenarnya bukan sebuah hal yang biasa untuk minta Tuhan kasih tahu kita mau mati kapan, ya. Tetapi mungkin di sini mari kita melihat dalam pengertian yang mana Daud berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memberitahukan ajalnya kepada Daud. Ini adalah sebuah pernyataan yang mana Daud menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mengakui keterbatasannya, dan dia mengetahui dan mengerti betul bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti ajal, ya. Dan dia memposisikan Tuhan sebagai Allah yang tahu segalanya. Ini sebenarnya pelajaran yang pertama, memberitahukan ajal, berarti dia tidak tahu ajalnya. Dan kepada siapa dia meminta untuk diberitahu ajal adalah kepada yang mengetahui.
Daud menyadari keterbatasannya sebagai manusia dan dia mengakui kemahakuasaannya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kayaknya lancang sekali untuk minta hal ini, saudara. Tetapi kalau kita pahami sejujurnya, ini adalah ungkapan yang tulus dari seorang Daud. Ya, sehingga dia bilang, apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku, betapa kita ini fana, kita ini sementara, ya, tidak kekal, dapat hilang, dapat mati, lenyap. Dan saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam terjemahan versi mudah dibaca, di sana dikatakan Daud, ya Tuhan, beritahukanlah yang akan terjadi padaku sekarang. Katakanlah kepadaku, berapa lama lagi aku hidup, biarlah aku mengetahui betapa singkatnya hidupku sementara. Sebenarnya, jadi betapa singkatnya hidupku sebenarnya. Ya inilah yang saya katakan tadi, ketulusan hatinya, kejujurannya. Sebenarnya dia tidak dengan notabene bilang, Tuhan, kita mau umur ini mau mati umur berapa sih Tuhan? Tetapi terkandung di dalamnya, saudara, bahwa dia memberikan satu kesimpulan bahwa hidup ini singkat. Amin, saudara, singkat. Nah, yang kedua, saudara, ketika kita membaca Mazmur 90:12, di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini Musa sedang berdoa untuk dia menerima sesuatu dari Tuhan. Kebijaksanaan itu loh, dalam hal apa, saudara? Menghitung hari-hari, ya, hari ini, hari besok, dan mungkin melihat hari yang lalu. Kalau kita melihat hari yang lalu, kita akan hitung tentang kasih Tuhan yang sudah kita lewati, yang kita terima di waktu yang lalu, tentang pengalaman hidup kita. Dan ketika kita boleh ada di hari ini, atau mungkin ulang tahun yang beberapa hari yang lalu, saudara, itu adalah saat dimana kita untuk bersyukur, saya boleh ada di hari ini, di ulang tahun ini. Betapa banyaknya penyertaan Tuhan dalam hidup saya, ya. Dan kemudian kita juga boleh melihat di hari-hari kemudian. Itu bicara tentang apa, saudara? Karena ini menyangkut hati yang bijaksana, berarti kita harus menempatkan setiap pengalaman kehidupan kita menjadi sebuah pelajaran. Kalau di hari yang lalu kita sudah lewati itu dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari ketika kita mensyukuri hari ini, kita ulang tahun, kita bertambah tahun, kita menyadari bertambah tahun, umur kita berarti berkurang, jangka kehidupan kita akan memperbaiki bila ada kesempatan kemudian hari. Itu bicara kebijaksanaan, saudara. Menghitung hari-hari kita, ya. Menghitung di dalam bahasa Ibrani itu pakai kata mana, artinya menghitung, mempersiapkan, mendaftarkan. Itu yang saya bilang tadi, ya, mendaftarkan apa yang kita lakukan di hari-hari yang sebelumnya. Kita daftar hari ini pelajaran-pelajaran hidup itu. Dan yang kemudian dia juga berarti mempersiapkan dari pelajaran itu, dari pengalaman hidup, hari-hari yang kita hitung di masa lalu, kita mempersiapkan di kemudian hari semakin bijaksana, yaitu semakin kita berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Dalam Mazmur 90:12, kalau terjemahan versi FYH, di sana dikatakan, ajari kami menghitung
hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu, tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana sepatutnya. Jadi itu yang saya katakan tadi, saudara. Menghitung hari-hari dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Dan kalau kita boleh sadari sampai saat ini, saudara, bukankah kita merasa, oh semakin cepat ya, baru beberapa saat kita merayakan tahun baru, esok mau Natal lagi, ya saudara. Dan mungkin kita melihat kehidupan yang lain, orang-orang yang sudah mendahului kita, loh kenapa dia kemarin ada sehat-sehat, hari ini tidak lagi bersama dengan kita. Itulah yang harus kita jadikan sebuah pelajaran tentang kehidupan ini yang fana, kehidupan ini yang singkat, yang sedikit, sehingga kita harus menjadi bijaksana untuk mengisi hari-hari yang tersisa ini, ya, sebagaimana ayat firman Tuhan tadi bilang, sebagaimana sepatutnya. Sepatutnya dalam kategori Alkitab bagaimana sih? Tentu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Jadi berkat melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat dua tokoh Alkitab ini. Baik Daud maupun Musa sudah mengingatkan kita betapa fananya kehidupan ini. Dan harus kita mengerti setiap apa yang terjadi dalam hidup ini. Dan kefanaan hidup ini, kita sadari hari-hari kita yang begitu terbatas. Harusnya kita mengisinya dengan hal-hal yang berarti. Amin, saudara. Jangan terbuang begitu saja kehidupan ini. Mari kita menjadi manusia yang berguna. Seperti tadi Bapak sudah sampaikan, ya, dalam tugas pekerjaan ada panggilan tugas pekerjaan. Jadilah berguna, jadilah bermanfaat. Amin, saudara. Dan dalam pelayanan tentunya melayanilah Tuhan, karena ada panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Pergunakan waktu-waktu yang ada, saudara, karena betapa fananya kita, dan biarlah kita menjadi bijaksana mengisinya dengan hal-hal yang berarti, hal-hal yang sebagaimana sepatutnya yang Tuhan minta kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Belajar dari doa Musa dan belajar dari doa Daud. Saya serahkan kembali kepada pemimpin saya. Kita angkat pujian, ajarkan Tuhan hitung